Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku dalam bab iman kepada malaikat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati karena merasa diawasi. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Langsung saja, di sini ada 5 materi yang akan kita bahas. Materi pertama yaitu iman kepada malaikat. Iman berarti percaya, yakin. Beriman berarti mempercayai, meyakini. Dan malaikat berarti makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya yang memiliki tugas tertentu dari Allah. Setelah kita tahu apa itu iman, apa itu beriman, dan apa itu malaikat, kita jadi tahu beriman kepada malaikat maksudnya adalah mempercayai, meyakini adanya malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan sesuatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia merasa aman. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh 2 malaikat Allah yang selalu siap setiap saat. 2 malaikat tersebut adalah Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Mereka selalu patuh kepada Allah dan tak pernah sekalipun membangkang. Sumber yang dapat kita jadikan rujukan dalam hal beriman kepada malaikat yaitu dari Al-Quran dan Hadis, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 285, An-Nisa ayat 136, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada ciri malaikat yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, patutlah kita tidak mempercayainya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang terlihat di layar, itu menunjukkan atau bermaksud bahwa Rasulullah SAW membenarkan dan meyakini wahyu yang diwahyukan kepadanya, mengimani sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Dia menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus rasul-rasul kepada makhluknya. Jadi di sini ayat ini membenarkan bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa membantunya dan selalu mematuhi setiap perintahnya. Di Quran surat An-Nisa ayat 136 di sini juga dijelaskan bahwa kita disuruh untuk tetap beristiqomah untuk beriman kepada Allah SWT. Kita juga harus beriman kepada Nabi dan Rasul dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan malaikat-malaikat Allah. Kita dilarang untuk mengkufuri apa yang seharusnya kita imani, karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini asal mula kejadiannya yaitu malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia kepada Nabi dan para sahabat dan menanyakan hal-hal berikut. Salah satu pertanyaannya yaitu tentang iman, dan di sini dibahas bahwa iman itu harus percaya kepada Allah, malaikat, kitab, pertemuan dengannya, rasul-rasul, dan kebangkitan di akhir nanti. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya sudah jelas beda karena malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat-sifat dan ciri-cirinya bisa dilihat di tabel berikut. Ciri yang paling nyata yaitu manusia itu memiliki nafsu dan juga memiliki akal.
Malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Sedangkan jin memiliki nafsu. Di sini bisa dilihat bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki dua hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu sifat malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu malaikat selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah menentang. Yang kedua, tidak pernah membangkang dan mengeluh. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. Yang keempat, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang kelima, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Contoh seperti Jibril pernah wujudnya seperti laki-laki, seperti lonceng. Saat itu juga pernah berwujud sayap yang membentang di seluruh bumi dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat. Kalian harus tahu apa saja tugas-tugas malaikat itu. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya, membawa wahyu kepada para nabi dan rasul, lalu memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ada juga yang meniup sangkakala, lalu mencatat amal perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Selanjutnya, mencabut nyawa, lalu memberi salam kepada ahli surga dan menyiksa para ahli neraka. Selanjutnya, yaitu yang memikul arsy. Selanjutnya, memberi kabar gembira kepada kaum mukmin, lalu melakukan pekerjaan selain tugas yang di atas tadi. Dan sebenarnya ada tugas-tugas lain yang dilakukan oleh malaikat yang kita tidak ketahui. Nanti ada penjelasan lagi lebih dalam di buku paket kalian. Nah, yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan. Jika kita sudah beriman kepada malaikat Allah, kita akan menambah keimanan kita, lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan, karena kita sudah merasa setiap kita dimanapun dan kapanpun pasti ada malaikat yang mengawasi kita dan mencatat semua perbuatan kita. Yang ketiga yaitu menambah rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, semangat beribadah meskipun tidak dilihat orang lain. Di sini bisa dilihat meskipun tidak dilihat orang lain. Karena apa? Meskipun tidak ada orang lain, tapi ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang terakhir yaitu semakin giat dalam berusaha dan mencari rezeki, karena Allah pasti mengirimkan malaikat untuk mengirimkan rezeki kepada hambanya yang berusaha dan selalu berdoa. Selanjutnya, perilaku mulia beriman kepada malaikat. Di bab materi kelima ini kita bisa menerapkan perilaku mulia, yaitu yang pertama kita berkata dan selalu berbuat jujur, patuh dan taat kepada hukum Allah, tanggung jawab pada tugas yang diembankan kepada kita, lalu hati-hati dalam berucap. Setiap berucap kita harus memikirkan dulu apa yang kita ucapkan itu menyinggung orang lain atau baik untuk kita sendiri. Yang terakhir, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita sudah memasuki babak terakhir dalam video pembelajaran kali ini. Saya sudah menyiapkan 8 pertanyaan. Dicatat 8 pertanyaan tersebut dan dijawab di buku tugas kalian. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.